Tuhan yang luar biasa bagi kita. Haleluya. Hari ini kita akan perhatikan firman Tuhan yang terambil di dalam Perjanjian Baru, yaitu Yohanes 14 ayat 16. Firman ini sudah sangat sering kita dengar. Yohanes 14 ayat 16. Kita akan sama-sama juga membaca firman ini supaya firman ini tetap menjadi milik bahagia kita. Yohanes 14 ayat 16. Jika sudah ditemukan, katakan amin. Kita akan baca bersama-sama dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup kita banyak tantangan, banyak masalah, banyak pergumulan, dan sering kita seakan-akan putus asa, seakan-akan tidak berdaya. Namun hari ini saudaraku, perlu kita ketahui, di dalam segala keputusasaan, di dalam segala beban, Tuhan katakan Dia akan berikan penolong. Haleluya. Maka tak perlu kita takut sebenarnya, sebab Tuhan sudah sediakan penolong yang sejati, yang tidak pernah membiarkan kita dalam setiap langkah perjalanan kita. Ketika kita dengar tadi kesaksian ibu Tuhan kita, kalau tidak Tuhan menolong, tidak Roh Kudus menolong, maka mereka tidak akan mendapatkan kelepasan dari Tuhan. Setiap masalah, setiap persoalan, setiap beban yang kita alami, harus kita sadar bahwa di situ sebenarnya ada penolong itu. Sekiranya tidak ada penolong itu bersama kita, maka kita tidak akan dapat berbuat apa-apa, saudara. Nah, ini yang perlu kita renungkan hari ini dalam firman Tuhan ini, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dimaksud di dalam penolong yang lain di sini adalah Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, saudaraku, aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi seorang penolong yang lain itu adalah Roh Kudus. Itu yang diberikan Tuhan bagi saudara, bagi saya, bagi kita sekalian, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus untuk datang kepada muridnya setelah Ia bangkit dari kematian. Roh penolong yang dijanjikan oleh Yesus kepada murid-muridnya setelah Dia bangkit dari kematian, saudara. Jadi Roh Kudus ini Yesus janjikan bukan sewaktu Dia mengajar, tapi Dia janjikan setelah Dia bangkit dari kematian itu dan menjelang Yesus mau naik ke surga, maka Dia janjikan itu Roh penolong itu, saudaraku. Sebab ketika Yesus sudah bangkit, Dia selama 40 hari ada menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, bahkan mengajar murid-muridnya, menemui murid-muridnya. Dengan kata lain, supaya murid-muridnya diteguhkan, supaya murid-muridnya dikuatkan, supaya murid-muridnya semakin percaya, semakin yakin. Sungguh luar biasa sebenarnya kebangkitan Yesus bagi murid-muridnya, bahkan bagi kita di akhir zaman. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata penolong dalam bahasa Yunani adalah parakletos.
Itu bahasa aslinya saudara. Parakletos yang berarti seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Jadi seseorang yang dipanggil Yesus untuk mendampingi saudara, mendampingi saya, mendampingi kita. Sekalipun Yesus tidak ada lagi di dunia, tapi ada penolong yang mendampingi kita setiap saat sebenarnya. Kalau dulu waktu Yesus ada di tengah dunia, selalu ada di dalam sisi kita. Yang walaupun kita tidak sadar, tidak mengetahui bahwa Yesus itu tidak pernah tinggalkan kita. Demikian juga di hari sama masa Roh Kudus ini, bahwa Roh Kudus itu sesungguhnya ada bersama-sama dengan kita. Kalau saya renungkan firman Tuhan ini, apa yang dialami oleh orang rumah saudara. Ketika di ruang ICU, saya merasa ketakutan. Sebab saudaraku, seperti kesaksian saya minggu yang lalu, bahwa jantung dia sudah 50. Dengan kata lain, sudah di bawah itu. Satu-satunya hanya di stroke. Oksigennya pun 50. Jadi dia bernapas hanya megang-megang. Tapi saya bersyukur bahwa Roh Kudus yang baik ada menolong orang rumah. Haleluya. Makanya perlu kita akan terima Roh Kudus. 1 minggu lagi saudaraku, kita akan meminta dari Allah Roh Kudus supaya dia tetap kita miliki tanpa terkecuali umat-umat Tuhan. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak berdaya di hari selamat ini. Kuasa kegelapan, kuasa dunia, kuasa iblis begitu luar biasa. Maka ketika kita tidak memiliki Roh Kudus, kita tidak akan ada daya kita. Tidak ada kekuatan kita saudara-saudara yang dikasih. Maka oleh karena itu mari kita persiapkan hati kita untuk tetap menerima Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka dikatakan saudara tadi bahwa parakletos itu adalah seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar selalu menolong kita saudaraku. Dikatakan bahwa Roh Kudus adalah penolong yang sejati bagi orang-orang percaya, bagi saudara-saudara, bagi kita semua, bagi anak-anak Tuhan yang menyertai kita dalam perjalanan hidup kita saudara-saudara. Itulah sebenarnya yang menyertai kita dalam perhidupan kita. Dengan kekuatan kita tidak akan mampu sebenarnya. Dengan kemampuan, keahlian kita tidak mampu sebenarnya. Tapi oleh karena Roh Kudus yang menolong kita saudaraku, maka kita mampu melewati setiap pergumulan, setiap masalah. Semua kita pasti akan mengalami beban, mengalami ujian. Apakah kita mampu, apakah kita sanggup? Dan Tuhan tahu, Tuhan mengerti bahwa sesungguhnya manusia itu tidak akan mampu, tidak akan sanggup melewati segala persoalan itu. Sehingga dia berikan itu penolong yang sejati itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Bahwa Roh Kudus yang menyertai kita dalam perjalanan hidup kita, menolong kita dalam setiap kebutuhan kita. Roh Kudus menolong kita dalam berbagai macam hal. Yang pertama saudaraku, Roh Kudus menasihati kita. Ketika dia datang, dia akan nasihati saya, dia akan nasihati saudara, dia akan nasihati kita semua saudara-saudara. Di mana Roh Kudus memberikan kita hikmah dan pengertian dari Allah yang menolong kita untuk membuat keputusan yang benar dan menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak. Dia saudaraku yang menasihati agar saya berjalan bersama Tuhan, bersama Yesus, membuat keputusan. Sebab membuat keputusan ini adalah sesuatu yang sangat sulit yang kita lakukan saudara-saudaraku
apalagi kita di dalam sebuah masalah yang besar. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus, saudaraku, memberikan pengertian dan hikmat kepada kita dari Allah yang menolong kita untuk membuat keputusan yang benar. Yang membuat keputusan yang benar ini, saudaraku, yang perlu, dan menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang pertama, Roh Kudus itu, saudaraku. Dan yang kedua, Roh Kudus yang menguatkan kita. Dia menguatkan saudara, dia menguatkan saya, dia menguatkan gereja. Dia bersama ini, saudaraku, di mana Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan dan beratnya kesulitan. Diberikan kemampuan, diberikan kekuatan, diberikan power. Sekalipun kita seakan-akan tidak berdaya, saudara, tapi kita mau sadar Roh Kudus itu akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan dan beratnya kesulitan. Ia, Roh Kudus, menolong kita untuk tidak menyerah, untuk tidak menyerah dalam menghadapi setiap permasalahan kehidupan. Mari kita kuat, saudaraku. Mari kita renungkan Roh Kudus itu ada bersama kita. Jangan kita menyerah. Betapa pahitnya yang saudara alami, yang kita alami. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas keluarga. Bermacam-macam kesulitan, kepahitan yang kita alami. Seperti khotbah kita minggu lalu, ada kepahitan ditinggalkan yang kita kasihi, ada kepahitan lewat sakit penyakit, ada kepahitan lewat usaha ekonomi, bermacam-macam. Tapi hari ini firman Tuhan katakan penolong itu kita diberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan dan beratnya kesulitan. Ia, Roh Kudus, menolong kita untuk tidak menyerah dalam menghadapi setiap permasalahan kehidupan kita. Apapun permasalahan kehidupan kita, saudara, mari tetap kuat bersama Roh Kudus untuk melewati itu semua. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Roh Kudus yang menghibur kita. Dia menghibur saudara, dia menghibur saya. Ketika kita susah, dia dihibur. Ketika kita mengalami duka, dia menghibur. Bahwa Roh Kudus memberikan kita penghiburan dan kelegaan. Ketika kita sangat berat, tertekan hati dada ini, maka ketika Roh Kudus menghibur, yang sejati itu ada kelegaan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Dalam masa-masa menyesakkan, Ia menolong kita untuk tetap percaya kepada Allah, bahkan di saat-saat kita sedang putus asa, saudara. Jika saudara putus asa dan saya putus asa, anak-anak Tuhan putus asa, hanya satu-satunya yang dapat menghibur adalah Roh Kudus. Mungkin penghiburan manusia atau saudara-saudara kita, teman kita, hanya sebentar saja. Mungkin mereka nanti pergi atau tinggalkan kita, kembali datang kesusahan kita. Tapi yakinilah, percayailah bahwa Roh Kudus itu, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu menghibur kita, Dia selalu menguatkan kita, Dia selalu memampukan kita dalam setiap keputusan saat kita, saudara-saudara yang dikasihi. Maka oleh karena itu, sangat-sangat penting, sangat perlu kita semua yang hadir ini memiliki Roh Kudus di dalam setiap hidup kita. Sebab kita tahu bahwa persoalan, bahwa musuh kita selalu ada untuk menjatuhkan dan menenangkan kita, saudara. Dan yang terakhir, saudaraku, bahwa Roh Kudus yang mengajar kita. Dia akan mengajari saudara,
dia akan ajar saya, dia ajar kita tentang kebenaran-kebenaran Allah, tentang kebenaran-kebenaran Yesus. Bahwa Roh Kudus ia menolong kita untuk memahami firman Allah dan menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari. Kadangkala kita tidak dapat memahami firman Allah itu, tapi ketika Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, saudara yang dikasih Tuhan, dia akan menolong kita untuk memahami firman Allah itu. Hal apa yang disampaikan firman itu di dalam setiap kehidupan kita, dan kita dapat, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, menerapkannya di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Bahwa kita sering tidak dapat menerapkan firman itu dalam hidup kita. Karena apa, saudaraku? Karena kita tidak memahami kebenaran firman itu sesungguhnya dalam setiap hidup kita. Tapi ketika kita sudah memahami firman itu sesungguhnya dalam hidup kita, maka itu akan dapat diterapkan dimanapun kita berada, saudara-saudara. Tidak hanya di gereja dapat kita terapkan, atau tidak hanya ketika kita bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita terapkan, tapi firman itu dapat kita terapkan dimanapun kita berada. Maka kita dapat terapkan firman Tuhan itu, saudara-saudaraku, dalam sehari. Untuk itu, saudaraku, kita mengerti bahwa Roh Kudus adalah karunia yang berharga dari Allah. Bahwa Roh Kudus adalah karunia yang sangat penting dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Bahwa Roh Kudus adalah karunia yang sangat menolong kita setiap saat, setiap waktu, saudara-saudara. Maka oleh karena itu, kita sangat mengetahui bahwa kita tidak boleh main-main hal Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Yesus. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Jadi ketika kita dengan sungguh-sungguh kepada Roh Kudus, maka kita sungguh-sungguh kepada Allah, kepada Yesus. Oleh karena itu hari ini firman ini mengajar kita, mari kita membuka hati kita untuk menerima Roh Kudus dan membiarkan hidup kita dibimbing dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika hidup kita dipimpin dan dibimbing Roh Kudus, maka kita akan merasakan kelegaan. Bahkan lebih daripada itu, saudara dan saya akan disebut lebih daripada pemenang. Haleluya. Kenapa dikatakan lebih pemenang? Karena Roh Kudus yang memenangkan saudara, Roh Kudus yang memenangkan saya, Roh Kudus yang memenangkan kita di setiap beban yang begitu berat yang menimpa setiap kehidupan kita, baik di tengah keluarga maupun pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang sangat singkat ini, mari kita renungkan dalam hidup kita, di mana Roh Kudus itu menasihati kita. Yang kedua, Roh Kudus itu menguatkan kita. Dan yang ketiga, saudaraku, Roh Kudus itu yang menghibur kita. Dan yang keempat, saudaraku, Roh Kudus yang mengajar kita. Mari kita relakan hati kita diajar Roh Kudus, dihibur Roh Kudus, dikuatkan Roh Kudus, dan dinasihati Roh Kudus. Agar apa, saudaraku? Agar kita jangan jatuh kepada tipu daya si iblis, tipu daya si setan. Agar kita jangan jatuh ke jalan yang licik, ke jalan yang berkelok, ke jalan yang curang. Tapi kita tetap berjalan bersama Yesus menuju tanah Kanaan yang baru, Yerusalem baru, yaitu surga yang mulia yang sudah disiapkan oleh Yesus bagi saudara dan bagi saya yang setia dan taat percaya kepada firman-Nya, kepada Yesus sudah mati, kepada Yesus sudah bangkit, kepada Yesus yang sudah naik. Maka ketika kita kelak nanti
pulang ke rumah Bapa dipanggil Tuhan, kita akan mendapat yaitu tempat yang disediakan oleh Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Biarlah kiranya sang pemilik firman yaitu Allah Yesus Kristus memberikan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari kita